Kebakaran yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari, tepatnya di Blok C Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan kamar yang itu. Di mana 41 orang tewas dan juga 8 orang mengalami luka-luka, dan semua ini adalah warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Remi Cirenggali, kebetulan bertugas di Lapas Narkotika Kelas 2 Bandung sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan. Kebetulan di Lapas Kelas 1 Tangerang, akhir tahun kemarin 2021 itu terjadi kebakaran yang dimana memakan korban sampai 46 orang. Nah, disitulah saya temukan indikasi minus atau indikasi kejadian bencana yang dimana saya telah mengikuti diklat PKP di BPSDM Kumham RI, yaitu diklat kepemimpinan pengawas yang dulunya itu diklat Tim 4. Di situ saya mendapatkan inspirasi untuk melakukan aksi perubahan. Apa sih aksi perubahan yang harus dilakukan? Ternyata yang harus dilakukan itu yang penuh dengan manfaat yang memang dipakai sama warga binaan maupun petugas lapas. Nah, disitulah saya membuat suatu aksi perubahan sistem dry pipe system atau pipa hidran kering, yang dimana lapas narkotika ini tidak memiliki sistem hidran yang luar biasa besarnya, tapi saya hanya membuat sedikit penggalan dari sistem hidran itu, yang dimana tujuannya sama seperti sistem hidran yang luar biasa besarnya tadi. Jadi di situ nanti ada Siames connection, pipa penyambung, dan pilar hidran, yang dimana nanti SOP damkar dapat tercapai dengan menyambungkan selang dari damkar itu ke Siames connection, sehingga dapat dikeluarkan di pilar hidran di dalam lapas. Jadi tidak perlu mereka menyemprot dari balik tembok seperti di Lapas Kelas 1 Tangerang, menghasilkan yang sangat tidak maksimal dan akhirnya muncul korban gitu. Baik, saya Hendy Kurniawan, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Sebelah saya ada Pak Agus Sidar, Kepala Bidang Operasional Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Saat ini kita berada di Lapas Narkotika di Cilegon, Ciparai. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, sebuah inovasi yang menurut kami luar biasa, yaitu adanya sistem hidran kering. Kita bisa lihat adanya Siames connection, kemudian ada piping, kemudian sampai ke dalam ada sebuah hidran pilar. Nah, kita juga melihat sini ada area khusus untuk sebuah parkir khusus pada kebakaran. Nah, inovasi ini menjadi luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita melihat dan menganalisa sebuah kebakaran di sebuah lapas, maka kita akan melihat lapas ini sebagai bangunan yang khusus kira-kira. Kekhususannya adalah yang pertama, di dalamnya ada aspek security yang harus kita perhatikan. Ada warga binaan, ada aspek security personnya. Nah, ketika terjadi kebakaran, maka bagaimana kemudian pemadaman kebakarannya itu sinkron dan selaras dengan bagaimana aspek penyelamatan warga binaannya di dalamnya. Nah, ini menjadi penting. Maka inovasi hidran pipa kering ini menjadi luar biasa. Jadi teman-teman di lapas ini sudah menyediakan satu sistem hidran kering. Komponennya terdiri dari sebuah Siames connection, kemudian ada pipa, ada hidran pilar, dan peralatannya selang dan nozzle. In case terjadi kebakaran di sebuah lapas, maka SOP pemadam kebakaran cukup sampai area sini, tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, sehingga petugas damkar pemerintah Kabupaten Bandung dengan mobil unit dan krunya tentunya hanya mensuplai air melalui Siames connection ini, kemudian air akan tersalurkan ke dalam bangunan lapas. Saat yang bersamaan, teman-teman petugas lapas ini dan pegawainya dan tim pemadam internal lapas itu melakukan upaya pemadaman menggunakan peralatan yang sudah mereka punyai. Di antaranya APAR sudah ada, pompa portable sudah ada. Maka ketika pada tahap pemadaman lanjutan menggunakan sebuah hidran, suplai airnya dari mobil damkar
tetapi operasional di dalamnya yang melakukan pemadaman teman-teman petugas internal lapas itu sendiri. Ini menarik, sehingga penyandingan antara standar fire safety dengan security itu menjadi terkolaborasi dengan baik. Selamat siang, saya Asep Kurnia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Hari ini saya sedang berada di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung untuk mengikuti kegiatan simulasi tanggap darurat kebakaran. Tadi disampaikan kepada saya bahwa pemadam kebakaran membutuhkan kurang lebih waktu 10 menit ya, dari Ciparai nyampe ke Jelekong ini. Nah, dalam kurun 10 menit ya, telah dilakukan upaya-upaya oleh para petugas pemadam kebakaran internal ya di lapas narkotika ini dengan memanfaatkan ya APAR yang tersedia di sini ya, alat pemadam kebakaran, dan ternyata tadi tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya dilakukan upaya pemadam kebakaran lagi dengan memanfaatkan ya pompa air yang ada di lapas ini ya. Jadi dalam kurun sekitar 10 menit ini terus dilakukan upaya pemadam kebakaran melalui pompa yang disediakan di sini. Baru kemudian datang pemadam kebakaran ya, mobil pemadam kebakaran ke lapas, dan cukup nyampe di depan lapas. Karena di depan lapas sudah ada pipa hidran kering ya yang terhubung sampai ke dalam lapas di sini. Ya, jadi SOP dari pemadam kebakaran sampai di depan lapas. Berikutnya adalah menjadi tanggung jawab para aparat pemadam kebakaran internal di pemasyarakatan ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bandung mengapresiasikan proyek perubahan yang dilakukan oleh staf kami, yaitu Bapak Arami Cirenggali selaku KKPLP. Saya mengapresiasikan sangat bagus, yaitu dengan membuat proyek perubahan pembuatan pipa hidran kering. Ini merupakan solusi yang harus kita ambil untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat daripada kebakaran yang terjadi di lapas, dan ini bisa menjadi contoh bagi UPT-UPT pemasyarakatan khususnya di lapas atau rutan. Sebaiknya bisa memasang pipa hidran kering. Ini tentunya akan memberikan rasa aman terhadap warga binaan, karena kita selaku petugas pemasyarakatan di samping tugas sebagai pengamanan juga kita bisa menjadi petugas penyelamatan. Diketahui bahwa pengamanan di dalam lapas adalah menjadi tugas petugas lapas, dan petugas damkar hanya pengamanan di luar tembok. Mudah-mudahan inovasi ini dapat menjadi role model untuk jajaran pemasyarakatan. Harapan kita ini bisa dikembangkan, diekspand, diadopsi oleh beberapa karakter bangunan yang sama, lapas-lapas yang lain. Sehingga ketika terjadi kebakaran, maka peran damkar jelas seperti apa, berada di mana posisinya, lalu kemudian peran petugas lapas ini juga oke. Kesimpulannya adalah 3. Yang pertama, detection. Ketika terjadi kebakaran di sebuah lapas, maka deteksi yang pertama harus benar-benar menjadi awalan yang baik. Siapa itu? Seluruh pegawai lapas dan warga binaannya yang mendeteksi. Yang kedua, sarana prasarananya, APAR, pompa portable, dan hidran kering. Dan yang ketiga, SDM-nya harus terlatih. Maka sudah 3 kali lebih ini kita berkolaborasi dengan petugas di lapas ini melakukan latihan. Alhamdulillah tadi kita saksikan bahwa teman-teman sudah terbiasa menggelar gulung selang, menggelar selang keluar air, mensimulasikan dan sebagainya. Ini saya kira kolaborasi pentahelik yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati kami, pentahelik itu harus dibangun sehingga dalam aspek pemadaman dan penyelamatan kebakaran bisa terbangun dengan berbagai pihak sebaik-baiknya. Terima kasih.
Jadi dengan sistem ini, alhamdulillah SOP damkar tercapai, SOP lapas juga tercapai, yang dimana dari Permen PU itu ada bahwasanya setiap gedung bangunan harus memiliki tim tanggap darurat. Begitu juga dengan Permen Kumham nomor 33, setiap petugas pengamanan itu adalah tim tanggap darurat. Jadi ternyata aturannya ada, disitulah kita sinkronkan SOP keduanya menjadi aksi perubahan ini, yaitu dry pipe system atau pipa hidran kering. Harapan saya dari diklat ini sangat besar sekali, mudah-mudahan implementasi ini dapat berjalan berkesinambungan, bahkan mungkin bisa dipakai di UPT-UPT lain di seluruh Indonesia, agar pengamanan dan penyelamatan di setiap lapas rutan itu dapat dikondisikan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu aja harapan saya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, berkat dukungan dari Pak Asep Kurnia, Pak Kabadan, yang secara langsung menjadi penguji saya waktu diklat PKP Angkatan 200. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu saya, baik dari Damkar maupun BPSDM yang sangat mendukung aksi perubahan saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah satu contoh aksi perubahan dari Saudara Arami Cirenggali, ya, pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 200 yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, dan telah memberikan manfaat bagi lapas, ya, dan juga telah memberikan ketenangan, ketentraman bagi warga binaan pemasyarakatan. Disinilah ada kolaborasi antara keselamatan dan keamanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran pemadam kebakaran dengan Lapas Narkotika kelas 2A Bandung. Terima kasih kepada rekan-rekan. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat. Salam pembelajar. Kami, Pak.